Ada yang terlupakan, maklum saya sudah tua. 50 kan sudah tua atau Prof Ibrahim? Saya 53. Ada satu alinea yang terlupakan saya. Ada beberapa alinea dalam tulisan proposal ini yang saya pikir sudah cukup bagus. Satu alinea satu kalimat itu tidak boleh. Coba saudara lihat di halaman 2. Halaman 2 itu mulai satu kalimat satu alinea, dan footnote-nya juga lucu. Footnote 2 itu das kapital, itu aja. Das kapital terbitan mana, tahun berapa, enggak ada. Jadi itu contoh yang saya sebut tadi, ada ketidakkonsistenan penulisan pun. Dan itu karena ini proposal, bisa diterima atau tidak, tergantung majelis nanti. Walaupun Mas Edi sangat sekali ingin diterima, tapi kesalahan kecil ini ibarat dosa kecil, Pak. Dosa kecil lama-lama menjadi bukit. Kalau nabung 100 ribuan, lama-lama bisa menjadi triliunan. Jadi jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Mungkin itu halaman 3 juga hurufnya tidak benar, halaman 4 hurufnya juga tidak benar, halaman 5 hurufnya juga tidak benar, halaman 6 ada kekeliruan penulisan. Dari awal sampai akhir saya baca, ketika Mas Edi menulis tentang prinsip itu pakai P sebenarnya. Prinsip P, bukan prinsip pakai F. Itu prinsip pakai P, ada yang prinsip pakai F. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Kalau Mas Edi mengatakan akan mengadakan studi perbandingannya dengan negara mana? Dan apa yang diperbandingkan? Baik, Prof. Perbandingannya dengan negara Malaysia, Prof. Ada hasil. Apa yang diperbandingkan? Apa aspek-aspek apa? Yang diperbandingkan adalah aspek hukum dari kepatuhan syariah, Prof. Ada hasil penelitian dari salah satu profesor di Malaysia bernama Aseni Laksana, dalam bukunya yang berjudul Syariah Non-Compliance Risk Management and Legal Documentation in Islamic Finance. Itu di sana di Malaysia, dalam industri keuangan syariah itu sudah mengatur berkaitan dengan regulasi kepatuhan syariah, termasuk di dalamnya bahwa perusahaan apapun yang bergerak di industri keuangan syariah itu harus menerapkan kepatuhan syariah. Kemudian juga untuk menjamin kepastian hukum terhadap kepatuhan syariah perlu sudah diatur berkaitan dengan pengawas syariah, memiliki otoriti tersendiri yang nanti termasuk melakukan audit risiko syariah, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di lembaga keuangan syariah juga wajib menerapkan manajemen risiko syariah. Karena kalau manajemen risiko syariah ini tidak diatur, itu kepastian hukum untuk manajemen risiko syariah bisa memunculkan risiko ketidakpatuhan syariah, dan efeknya sangat buruk. Pertama bisa mengalami kerugian finansial. Yang kedua juga berkaitan dengan reputation damage atau kerusakan reputasi dari lembaga atau institusi keuangan syariah, termasuk juga untuk melindungi konsumen dari lembaga keuangan syariah tersebut. Saya kira itu, Prof. Jadi itu yang belum diatur dalam. Berarti resiko reputasi ya. Iya, Prof. Salah satunya reputasi yang dipertaruhkan. Oke, halaman 16. Coba dibaca latar permasalahan, rumusan masalah. Baik, Prof. Mohon maaf, Bapak, suara saya pelan.
Saya baca Prof ya. Rumusan masalah yang pertama yaitu apakah filosofis usaha modal ventura berbasis ekonomi syariah? Yang kedua, bagaimanakah pengaturan? Stop. Apakah filosofis usaha modal ventura berbasis ekonomi syariah? Apakah tidak lebih disederhanakan saja? Ini usulannya, namanya proposal, bisa diusulkan mohon izin. Apakah landasan filosofis usaha modal ventura syariah? Jadi mungkin lebih simpel. Apakah Landasan filosofis usaha modal ventura syariah? Berarti kan dari depan nanti kan sudah ada apa ini maksud dengan modal ventura syariah? Adalah perusahaan modal ventura yang berbasis syariah. Kalau ini kan ada dua kosakata sebenarnya. Kalau di tempat kami ekonomi syariah itu lebih fokus pada masalah-masalah ekonomi publik. Kalau bisnis berbasis pada privat, maka ada fakultas ekonomi dan bisnis. Kalau ekonomi itu publiknya, bisnisnya privatnya. Jadi berbeda antara ekonomi dan bisnis di tempat kami. Semoga bisa diterima, atau kalau tidak ada reasoning yang lain, monggo dipersilakan. Yang kedua, silakan dibaca. rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura syariah yang sesuai dengan prinsip syariah? Berarti yang akan dicari modelnya yang gimana? Modelnya Yang itu kedua, baik, yang di judul Anda kan Anda mengatakan model. baik Prof. Berarti modelnya nanti dari mana? Dari yang pertama, dari yang kedua? Dari yang pertama Prof. Maksudnya Prof, mohon maaf. Kan Anda nanti akan menemukan model. Kalau dari judul ini kan model. Judulnya Model pengaturan dan pengawasan. model pengaturan dan pengawasan usaha modal ventura. Berarti kan Anda mencari suatu model. Betul Prof, Yang model. belum ditemukan Iya. model itu. Model Yang pengaturan. nanti akan Anda temukan modelnya begini. Itu dari rumusan yang pertama apa yang kedua, atau dari rumusan yang keberapa? Dari rumusan masalah yang kedua Prof. Oke, dilandasi oleh rumusan masalah pertama. Betul. Kalau yang ketiga itu, kendala-kendalanya Anda nyari kemana? Yang ketiga, apakah yang menjadi kendala dalam mewujudkan usaha modal ventura syariah? Ini lebih ke ini Prof. refleksi norma Prof. Apa Mas? Refleksi dari norma yang mengatur usaha modal ventura. Jadi tidak melakukan social legal research ya? Tidak Prof. Jadi kalau dalam sebuah norma itu terdapat kelemahan-kelemahan, jadi kita sudah berusaha untuk memprediksi dengan argumentasi-argumentasi bahwa kendalanya seperti ini karena normanya seperti ini. Jadi ada unsur kelemahan yang kita ambil dari refleksi sebuah norma yang mengatur bisnis modal ventura syariah. Oke.